belakang seperti itu. Makamnya Neng sudah pon di bagian sini full dengan list, langsung ke kuburan. Sini asbes ke sana membentang lempeng. Sampai di bagian sini sudah. Singgah sana di ufuk timur, mentari tersenyum. Singgah sana alam menyapa bumi, aroma tanah, rindu hujan semalam. Singgah sana alam yang indah, di bawah langit biru tak terbatas. Angin membisikkan rahasia hutan, burung bernyanyi di dahan harapan, menjaga damai yang Tuhan titipkan. Singgah sana alam, tempat jiwa kembali damai. Gunung gagah, hutan megah, menjadi mahkota kehidupan. Di singgah sana alam yang suci. Sungai berlari mencumbu bebatuan, padi melambai di ladang kemakmuran. Senja berlukis warna keemasan, menutup hari dengan doa dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan suatu walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan sore hari ini saya tidak pulang ke Raja Mandala, melainkan saya akan menemani Kang Enai dan Arestu untuk ngalembur mengerjakan bagian dalam daripada rumah ini. Beribu-ribu terima kasih kepada semua para donatur, semua para penonton. Semoga apa yang telah disisikan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harus rapi, apalagi ini di area pemakaman. Udah maghrib, udah bersih-bersihnya udah. Sok. Ya, sholat maghrib sana. Ini Mang Enai sedang ngadurukan. Seperti inilah aktivitas kami di sini. Jadi bukan hanya bekerja membangun saja, tapi merapikannya juga seperti yang sahabat saksikan. Ini Seneng mau masak air buat nanti kita ngalembur. Awas kena tangan, awas. Mang Enai sudah siap untuk ngalembur. Lampu juga sudah dinyalakan. Mungkin akan ngecat ini, mungkin juga akan menutup pelapon ini karena kan belum beres tuh. Kuma? Jadi kalau malam Mang Enai nggak mandi lagi. Alhamdulillah dengan adanya Kang Enai ada perubahan dalam pembangunan ini lebih cepat seperti itu. Cik Kang Edang punten itu tuh abi dek nyorot. Nah jadi dari sini ini kan jendela nih ya. Nah kalau bukan jendela ke sini, nah langsung ke kuburan. Mari kita lihat ke sebelah sini. Nah dipastikan tepat dari hadapan jendela, itu kan jendela di sana. Kalau buka jendela langsung ke sini. Ya, kuburan.
Yang di sana itu ada beberapa kuburan yang memang usianya sudah tua. Ke sana itu pohon asem. Ke sana nggak ada rumah lagi. Ke bawah juga nggak ada. Ya, ini tadi Mang Nai membereskan ini, membakar ini. Kemudian yang di sana juga ya seperti itulah. Untuk aktivitas kami di sini selain daripada membangun, kalau sore hari seperti ini ya ikut membantu emak dan nenek membereskan. Beneran tuh. Wah, ada yang unik katanya kalau malam di sini ada bagian-bagian tanah yang memang seperti itu ada sinar, cingkartip seperti itu. Kunang-kunang ya. Kunang-kunang. Mantap. Kang Nai aya rokona teu? Ya. Aduh, kela dan cekelan heula. Maaf ku tangan kiri. Aduh. Sok bawa eta na cai panasna karunya Mang Nai. Dek ngalembur tuh ngesiap cet. Ayo. Atos neng. Sementara biarkan Kang Edeng ngecat di dalam, kita akan lihat untuk Kang Nai. Jadi kita ngerjakan apa nih Kang Nai? Ngecat. Oh ya betul. Mending kita habiskan dulu ngecat ini. Bagian tembok ini kita cat dulu. Nah untuk catnya sudah habis 2 galon. Tuh galon yang itu sudah kosong ya. Mang Nai sedang membuka galon yang baru. Awas hati-hati. Tapi itu dipastikan satu warna dan satu seri. Tidak akan belang jadinya. Ya. Nah itu kan sama. Mantap. Ya seperti inilah perjuangan kami tanpa mengenal rasa lelah. Di dalam di sana ada Kang Edeng. Di sana Restu mau melanjutkan ngaci. Nah di sana. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Amin. Setelah semalam saya Restu Kang Nai ditemani oleh Pak Guru Kang Edeng ngalembur. Cuman kami tidak lama, hanya sampai jam 8 dikarenakan terus terang kami di sini sudah sangat kelelahan sehingga semalam kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Terima kasih banyak kepada semua para donatur, semua para penonton. Semoga apa yang telah disisikan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Neng ini lagi masak. Untuk cat ini baru dasar. Tadi untuk sapunya ini bekas warna coklat, jadi agak kecoklat-coklatan, nggak apa-apa. Nanti ini akan diberi warna coklat. Bisa dilaporkan ke gubernur Munggahar mah. Ya. Baik, sebelum saya pamit, saya akan perlihatkan untuk perkembangannya rumah Neng. Besok hari Jumat. Semua para pekerja di sini libur. Kita akan lihat dulu di bagian sebelah sini. Nampak untuk plafon itu sudah terpasang. Loster juga di sana itu sudah dipasang dan dipastikan sudah ada ramnya. Tuh ya, supaya kupu-kupu itu tidak masuk. Mari kita lihat ke sebelah sini. Yang dapur yang di sana belum bisa kami garap karena kami di sini kerja mengutamakan bagian depan. Ya, jadi supaya kerja itu tidak bolak-balik. Jadi kami selesaikan bagian depan baru nanti akan ke dapur. Seperti inilah untuk model daripada rumahnya
Neng. Nanti untuk jendela ini semua ditutup buka. Nah, di atas sana nampak terlihat untuk suhunannya, saya rasa itu betul-betul tepat, enak dipandang. Karena kalau terlalu miring ya tentu akan kurang enak dipandang. Kalau bangunan ini pas, alhamdulillah. Kalau orang tua kerjanya beda ya, lebih teliti seperti itu. Ke sebelah sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak di sana Abah sama Pak Dadang itu sedang duduk, dan untuk lebar daripada balai itu 3 papan ya. Sengaja kami ke belakangkan. Kenapa? Kami tidak menyambungkan balai itu ke tiang. Dikarenakan kalau disambungkan ke tiang, yang ke satu ketika duduk pasti itu akan sawer air hujan. Kalau seandainya kita diberi lebih lebar untuk kanopi ini, ya tentu tidak akan enak dipandang karena akan bopeng ke depan. Maka dari itu, daripada mengganggu pemandangan rumah ini, ya baliknya kita dorong ke belakang seperti itu. Sekarang mari kita lihat untuk bagian sudut-sudutnya. Untuk ramnya sudah dipasang, dipastikan semua plafon di bagian sini full dengan list. Untuk bagian sudutnya ya Neng, bersih-bersih yang rajin Neng, karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, ini kan dari atas tuh ya, jadi diusahakan, diwajibkan setiap sudut itu jangan sampai kelihatan ada tahanannya, ada kayunya seperti itu. Nanti di bagian sini akan dipluring ya. Untuk tiang yang di sana, tiang kanopi itu baru tiang sementara, nanti akan dibesarkan lagi. Oke, mangga Neng, bersih-bersih Neng. Mari kita lihat ke sebelah sini. Nah, ya, aduh, Abah tuh Pak. Nanti, nah, coba Pak nyender ke sana Pak, ke belakang Pak. Wah, kokoh. Dipastikan di depannya itu ada tahanan ya, ada tahanan kayu. Jadi untuk rumah ini double tahanannya, luar dalam tuh ya. Mantap pokoknya. Dan untuk tiang ini baru sementara, nanti kami akan variasi lagi. Maka dari itu pakai kayu kemudian ditindih pakai hebel. Nanti sekalian ngerjain flooring ini baru kami akan rapikan. Mari kita lihat pemandangan dari sini ya. Pemandangan dari sini nampak terlihat dari ujung sini asbes ke sana membentang lempeng. Itu artinya pemasangan asbes di pembangunan ini sangatlah apik, betul-betul apik terlihat di atas suhunannya ya. Karena sering saya melihat untuk rumah-rumah seperti ini di bagian suhunannya itu nyekah ya. Itu artinya dalam pemasangannya itu kurang rapi ketika memasang kayunya seperti itu. Dan untuk kolongnya sengaja kami tinggikan ya, agak tinggi, karena supaya nanti si Neng dan Emak bisa mengontrol rayap. Tapi meskipun di bawahnya ditinggikan, untuk ruangan daripada rumah ini dipastikan nyaman, tidak akan pengap karena sudah disesuaikan. Ini berapa tingginya Pak di dalam sampai plafon itu? 2,40 m. Nah, 2,40 m sangat nyaman. Istilahnya termasuk ukuran rumah sehat seperti itu, tidak akan pengap. Mari kita lihat ke sebelah sini ya. Sok istirahat dulu Arestu, capek sebentar lagi maghrib. Untuk di bagian sini, bagian dapur belum kami garap karena ada tambahan, nanti ada meja di sana, nanti kita akan lihat ke dalam. Untuk di bagian sepiteng juga sudah kami gali, cuman Arestu agak kesusahan menggali sepiteng ini dikarenakan ini cadas tuh, menggalinya pakai walincong ya, cadas ke bawahnya, jadi sangat keras. Untuk yang ini ya saya rasa kalau untuk memotong kayu-kayu ini tidak akan lama. Bagian sini dipastikan akan diplester sebelum diaci. Kemarin saya pesan jendela, itu adalah kesalahan saya. Saya tidak ngukur terlebih dahulu untuk jendela ini. Semua jendela di rumah ini adalah 8 jumlahnya. Total semuanya ditutup buka. Hanya saja di bagian dapur itu sengaja ditinggikan karena supaya udara keluar masuk itu lebih normal. Ya, cuman pada saat saya memesan jendela saya lupa, sehingga datang jendela itu ukurannya sama.
Nah, yang menjadi masalahnya mungkin nantilah kita akan pikirkan, akan musyawarahkan bersama Pak Dadang bagaimana baiknya. Karena terus terang untuk jendela ini pendek ya, karena ukuran ini lebih tinggi. Dipastikan semua kabel di rumah ini tidak akan ada kabel yang di luar. Semuanya pasti di dalam. Mari kita lihat ke bagian dalam. Maaf Arstu, maaf. Nah, untuk jendelanya ini kemarin sebetulnya ketika saya pesan, yang ditunjukkan oleh mebel itu adalah jendela yang polos gak ada palangnya. Cuman setelah datang ke sini ya ada palangnya. Kalau saya komplainkan itu akan memakan waktu dan tentu akan memakan biaya, mengingat perjalanan ke lokasi ini sangatlah jauh. Ya, sehubungan kemarin saya melakukan live streaming dan banyak sekali Bapak Ibu semuanya, ya udah Kang, pasang aja gak apa-apa. Ya, keputusannya untuk jendela ini akan kami pasang. Oke, bagian atas ini sudah ya. Kenapa sih Kang erang-erangnya di sana? Kenapa nggak di sini? Ya. Nah, untuk angin-angin ini nanti di sini ada tambahan dari salah satu donatur. Saya harus membuat meja tapi dicor dan di keramik ya. Fungsinya untuk kompor. Itu permintaan dari salah satu donatur. Mungkin dari sini memanjang ke sampai ke sini ya, untuk kompor dan sebagainya. Itu meja dengan dicor dan di keramik. Itu keramiknya sudah ada. Kemudian dindingnya juga di keramik supaya menghindari daripada cipratan-cipratan minyak kepada bata, supaya bata lebih awet gitu. Karena untuk keramik kan sekali ngepel juga sudah pasti bersih. Nah, maka dari itu sehubungan ada tambahan meja ya untuk memasak di sini. Ya, saya buat untuk angin-anginnya di sini tepat berada di atas kompor supaya nanti ketika masak anginnya ke atas. Nah, jadi lebih aman seperti itu. Untuk toilet belum kami garap. Insya Allah besok. Mang Nangis mandi euy. Dek liver ya. Gajian mal. Gajian itu. Dek gajian. Maaf lah, ka pinggir heula ke. Ieu keur ngareview heula. Nampak di bagian sini sudah dicat ya, dan kelihatan itu ramnya itu tahanan daripada kekupu dan sebagainya supaya tidak masuk ketika menyalakan lampu. Seperti inilah, di dalamnya sudah terpasang list. Nah, nanti itu kan ada bolong tuh kecil. Nah, bolongan itu fungsinya nanti untuk kabel ya. Dipastikan semua kabel-kabel di rumah ini tidak ada kabel yang di luar. Nah, seperti halnya ini. Ya. Kemudian yang di bawah, nah ini sudah dipasang list. Tuh, sampai ke sana. Di bagian tamu sudah dipasang list. Nah, ini sudah dipasang list. Fungsinya ini tahanan ketika ngepel. Dan double tahanan ketika duduk. Jadi, luar dalam itu full tahanannya, sama halnya di bangku. Nah, di bangku juga sama tuh ya. Coba kita pinggirin kabelnya. Nah, kelihatan kan? Oke, saya akan perlihatkan ke bagian sini. Nah, di sini sudah dipasang list kabel ini dan dipastikan setiap siku itu menggunakan list. Jadi tidak terlihat ada tiang yang nonjol. Mantap. Kalau orang tua beda kerjanya. Ya, kita lihat untuk bagian daripada kamarnya si Neng. Nah, ini baru saya cat dasar ya, supaya nanti ketika dicat warna itu warnanya lebih keluar. Maka dari itu kami beri cat dasar dulu, yaitu warna putih. Ini kamarnya si Neng. Terlihat ini kabel nanti untuk listrik. Kemudian di sana itu sudutnya. Kita lihat ke atas itu juga sudah dipasang list. Ke sini semuanya sudah dipasang list ya. Dan ini kabelnya. Alhamdulillah untuk kerjaan hari ini, alhamdulillah. Nah, kita lihat bagian papan ya. Papan di sini nampak rapi lah ya, mantap. Untuk kamar emas sedang dikerjakan ya. Nah, yang ini kamarnya emas sedang dikerjakan. Dan nanti untuk yang ini tidak akan kami tutup dengan GRC.
karena GRC-nya ini sudah pas. Nanti akan kami rapikan bagian atas, bagian sampingnya, kemudian dicat sesuai dengan warna yang bagian sini. Ya, untuk atapnya juga belum, masih dalam tahap pekerjaan. Yang di sana itu si Neng sedang menyapukan, membersihkan makam. Tadi saya sedikit memberikan pemahaman bagaimana caranya kita hidup mempunyai adab terhadap orang-orang yang telah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Alhamdulillah, Neng meskipun dalam usia yang masih muda, tapi Neng penurut anaknya, sehingga ketika saya berbicara, Neng bersihkan langsung, membersihkan makam ini. Nah begitu Neng ya. Nah begitu Neng. Jadi ini adalah sebagai bentuk syukur bahwa Neng telah diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Bapak Ibu semuanya, semua para dermawan, dan inilah bentuk syukur Neng. Sangat berterima kasih dengan cara bekerja, dan tentu nanti untuk rumahnya ini juga digunakan untuk sholat dan ngaji ya, seperti itu. Neng, sini. Yang sebelah sini karena kejauhan Neng ya. Yang sebelah sini nih makamnya, ini makam ayahnya Neng. Dari sini sapunya ke sana. Jangan sampai nanti disapu ke sana ya. Karena itu tanah orang lain yang akan berdampak, kita tidak boleh ya. Nah, sapunya ke sini Neng. Nah, gitu Neng ya. Insya Allah. Dan ini tepat berada di depan jendelanya si Neng tuh. Maka dari itu saya ingin dalam membantu untuk rumahnya si Neng ini bukan hanya untuk membangun rumahnya saja, melainkan saya ingin membangun dan memberikan pemahaman mengenai rohaninya ya, terutama dalam hal ibadah seperti itu. Semoga aja ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Semuanya keberhasilan apapun itu adalah iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu Neng. Untuk batu nisan pun ini kan dari kayu. Jadi yang sebelah sana sudah runtuh. Ya, cuman kalau membetulkan batu nisan itu harus sama ahlinya ya, atau tukang ngurebgen atau tukang gali seperti itu, baru bisa dibetulkan untuk batu nisan ataupun tanda yang dibuat dari kayu itu. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya. Nah di situ Neng, nanti di ini nih telombongnya. Nah dikedukin sama telombong, nanti dibawa ke sana ya. Nah tepat berada di depan pintunya ini adalah kuburan. Nah udah dikeduk aja Neng. Nah tinggal dikeduk seperti itu. Waduh, itu tadi kan udah mandi Mang Nay. Hah? Ya betul Mang Nay, begitu. Ya. Bagaimana kesininya, aman gak? Aman gak kesini? Ya jangan sampai nanti apinya kemana-mana ya. Mangga silakan Mang Nay. Sehubungan ini adalah hari Kamis, malam Jumat, biasa yang kerja di sini semuanya libur karena waktu menanggung. Dan saya akan pulang. Sepertinya untuk laporan dari saya untuk pembangunan rumahnya Neng, saya akan akhiri di sini. Besok kan libur ya, nggak ada yang kerja di sini. Jangan lupa Neng bersih-bersih ya. Pokoknya wajib untuk puntung-puntung kayu di sini, di halaman, di kolong itu harus bersih supaya rumah ini terjaga dari rayap ya Neng ya. Mudah-mudahan semua para donatur, semua para penonton yang ikut berpartisipasi di misi kemanusiaan ini
Semoga yang sedang bekerja, yang sedang usaha, yang sedang berbisnis diberi hasil yang berlipat ganda dan diberi keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dalam video ini. Semua perkataan saya yang benar adalah hidayah dari Allah, dan semua perkataan yang salah, tutur kata yang kurang sopan itu mutlak dari kebodohan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.